Guys, main game tuh sekarang bukan cuma soal skill doang nggak sih bro? Kadang skillnya tuh udah ada, tapi handphonenya ngos-ngosan. Percuma aja ya nggak sih? Kadang FPS-nya turun lah, layarnya patah-patah, kayak goyangan Nisa Bahar, baterai cepet habis, terus jadi elu deh yang kadang kena mental pas lagi main game. Tapi masalahnya tuh handphone gaming sekarang makin kesini makin mahal nggak sih bro harganya? Padahal yang kita butuhin tuh simple, FPS stabil, layar smooth, dan juga baterai tahan lama. Tapi slow bro, karena di video kali ini gue bakal rangkum handphone gaming murah terbaik spesial 2026 yang bukan handphone gaming belaka. Dan bukan handphone yang pamer benchmark doang. Tapi handphone yang beneran enak nih buat dipakai main game dan harganya tuh yang penting masih masuk akal. Kita mulai dulu dari yang paling aman nih bro. Ada Samsung Galaxy A56 5G yang memang bukan handphone gaming galak. Tapi justru guys cocok nih buat lo yang pengen main stabil dan juga adem. Layarnya udah pakai AMOLED 120Hz, enak di mata, bodinya tuh solid ya, lengkap dengan software Samsung yang rapi dan gak banyak drama. Emang sih, chipset Exynos 1580 bukan yang flex FPS tinggi, tapi buat main game Mobile Legends, PUBG, dan juga CODM di settingan medium high, ini masih aman banget. Intinya, ini handphone tuh buat lo yang pengen main game lama tanpa ribet, bukan yang ngejar angka benchmark. Kalau lu pengen handphone gaming murah tapi rasa flagship, Poco F7 Pro ini bisa jadi alternatif pilihan yang oke guys. Karena doi ini pakai Snapdragon 8 Gen 3 di harga yang masih dibilang murah dan itu jadi nilai plus banget. Layarnya udah 2K ya, AMOLED 120Hz, baterainya 6000 mAh dan charging 90W. Ibarat kata, ini handphone kapanpun mau lu ajak main game, dia tuh pasti jawab, siap ketua, gasken main game. Pokoknya ya, mau main Genshin Impact, Warzone Mobile, ataupun game berat lain, hayu aja ini handphone bro. Lanjut, buat lo yang sering punya gaya hidup multitasking, ada Redmi Note 14 Pro. Karena guys, ini handphone buat main game tuh oke. Kamera 200 megapiksel buat kontennya juga oke banget nih. Layarnya pun udah AMOLED lengkung 1.5K yang berasa kayak handphone flagship banget. Tapi emang sih, chipset Dimensity 7300 Ultra-nya bukan chipset yang buas banget. Tapi buat gaming santai yang stabil, dia tuh nyaman banget kok bro. Intinya, handphone ini tuh buat lo yang pengen main game lancar tanpa ninggalin fungsi-fungsi lain dari sebuah smartphone. Gak lebay gitu, tapi tetap konsisten bro. Masuk ke yang paling niat dan tampil beda. Ada Infinix GT30 Pro. Lu lihat deh, desainnya tuh futuristik bro. Kelihatan gaming banget gitu. Chipset Dimensity 8350 Ultimate-nya juga agresif parah performanya. Dan part yang jarang banget ada di kelasnya yaitu fitur wireless charging. Buat handphone gaming murah, fitur ini tuh langka loh guys. That's why kalau lu pengen handphone gaming yang fun, beda, dan gak ngebosenin, ini salah satu opsi yang paling tepat banget untuk kalian takis bro. Nah, kalau prioritas lo handphone gaming yang baterainya super badak, slow, ada iQOO Z10 5G bos. Ini handphone tuh punya baterai 7300 mAh macam power bank. Udah gitu ya, chipset Snapdragon 7S Gen 3-nya juga lebih jelas fokusnya, ngarah ke efisiensi bro. Jadi lu bisa dapetin performa handphone yang lebih stabil waktu main game, plus ditambah awet pula kan baterainya. Intinya, ini handphone gaming murah buat lo yang suka push rank lama tanpa deg-degan bolak-balik lihat presentase baterai. Doi ini versi handphone gaming murah yang fokus ke endurance ya guys, tanpa drama lowbat. Next, sekarang kita naik dikit, ada Realme GT7. Handphone gaming murah yang beneran agresif guys. Doi udah bawa RAM 12GB yang bisa di-extend sampai 24GB karena Doi itu punya up to 12GB dynamic RAM. Ditambah lagi layarnya itu udah AMOLED 120Hz plus baterai udah 7000 mAh. Ngecasnya juga ngebut guys karena udah punya ultra charge 120W. Lo tinggal mandi bentar nih, ini handphone langsung penuh kalau di charge. Yang pasti, performa handphone ini tuh siap banget lah buat ngegame berat. Tapi guys, tetap nyaman kok buat daily use. Beneran dah, ini tuh handphone gaming murah rasa flagship killer. No basa-basi banget guys.
Gimana Brody? Dari semua handphone gaming murah tadi, udah nemu belum nih yang paling cocok sama gaya main game lo? Tapi sebelum kita masuk ke yang terakhir nih dan agak beda level, alangkah baiknya buat lo semua jangan lupa ya buat subscribe, like, dan juga tulis di kolom komentar bro. Apakah lo tim performa brutal, tim baterai badak, atau tim gaming tapi tetap stylish guys? Tulis aja nih di komen. Dan ini dia produk rekomendasi terakhir, ada Asus ROG Phone 9 FE. Ini handphone gaming yang udah jelas DNA-nya tuh ROG bro. Dibanding versi flagshipnya, FE ini tuh lebih masuk akal ya secara harga. Tapi tetap kasih pengalaman gaming yang serius bro. Datang bawa paketan chipset Snapdragon 8 Gen 3, layar AMOLED 185Hz, baterai 6000 mAh, plus ekosistem gaming khas ROG nih, yang gak kalah sama handphone gaming kelas flagship. Ngeri nggak tuh? Ini handphone tuh bukan cuma buat lo yang hobi main game casual, tapi emang beneran gacor buat para gamer kompetitif. Dan pengen handphone yang fokus ke performanya guys. Harganya pun masih ramah di kantong kok, kalau kita lihat dari speknya yang gacor. So intinya handphone gaming murah terbaik 2026 ini tuh bukan soal mana yang paling mahal ya, tapi mana yang paling cocok sama gaya main game kalian guys. Mau yang aman, mau yang galak, mau yang awet baterainya, semua tuh ada pilihannya. Nah, kalau video ini kepake, share-lah ke teman-teman kalian guys, yang lagi nyari handphone gaming murah. Biar kalian tuh nggak salah beli handphone gaming, cuman gara-gara iklannya doang nih. Beok pamit guys, sampai ketemu di video rekomendasi berikutnya. Assalamualaikum brother.